Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Islam. Untuk soal yang pertama, yakni soalnya adalah teori emanasi mengenalkan kepada kita pada hubungan alam dengan penciptanya, yakni Allah. Tetapi filsuf barat kebanyakan berpendapat bahwa munculnya alam merupakan pancaran bukan karena ciptaan. Nah, bagaimana pendapat Anda? Menurut saya, emanasi yang diutarakan oleh filsuf barat, mereka tuh lebih mempercayai bahwa kemunculan alam ini adalah akibat pengaruh ilahi bukan ciptaannya. Tetapi dalam Islam, emanasi mengacu pada gagasan atau sifat bahwa sifat-sifat dan kualitas Tuhan ditransmisikan atau dipancarkan ke alam semesta. Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber utama keberadaan dan bahwa alam semesta merupakan emanasi atau perluasan esensinya. Nah, dalam perspektif Islam tentang penciptaan dan emanasi tersebut, dikatakan dalam Al-Quran bahwa tindakan penciptaan ini merupakan penegasan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan atas alam semesta. Namun dalam Islam, dalam perspektif Islam terhadap teori emanasi tidak sepenuhnya menyediakan konsep tersebut. Sebaliknya, hal ini dianggap sebagai penjelasan tambahan tentang bagaimana sifat-sifat dan kualitas Tuhan diwujudkan di dunia ini. Emanasi sifat-sifat Tuhan dipandang sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang menopang dan memelihara keberadaan alam semesta. Dalam konteks ini, pandangan Islam terhadap hubungan antara alam dan sang penciptanya, Allah, merupakan perpaduan antara penciptaan dan emanasi. Tuhan menciptakan alam semesta melalui kehendak penciptanya, sedangkan pancaran sifat-sifatnya menopang dan memelihara keberadaan alam semesta ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa pandangan Islam terhadap hubungan alam dan sang penciptanya merupakan perpaduan harmonis antara pencipta dan emanasi. Penciptaan Tuhan atas alam semesta merupakan penegasan atas kekuasaan dan kedaulatannya, sedangkan pancaran sifat-sifatnya itu dapat menopang dan memelihara keberadaan alam semesta sambil menjunjung sentralitas tindakan kreatif Tuhan dalam pembentukan alam semestanya. Untuk pertanyaan kedua yang soalnya itu adalah deskripsikan hakikat jiwa menurut Ibnu Sina dan apa perbedaannya dengan Mulla Sodro. Nah, menurut saya hakikat jiwa menurut Ibnu Sina, yang beliau adalah seorang filosof dan guru Islam yang sangat berpengaruh besar dalam mempertahankan hakikat jiwa sebagai konsep filosofis yang menggabungkan unsur-unsur agama, ilmu pengetahuan, dan kepercayaan manusia. Jadi dalam pandangan Ibnu Sina, hakikat jiwa adalah kepercayaan manusia terhadap kebenaran, kebaikan, dan keharmonian yang diberikan oleh Tuhan. Ibnu Sina juga mengartikan bahwa hakikat jiwa adalah sebagai sifat yang terkandung dalam semua yang ada dalam alam semesta ini, termasuk kepercayaan, agama, ilmu pengetahuan, dan hal tersebut disebut sebagai al-haqiqah al-wujudiyah, atau yang dapat diartikan sebagai hakikat yang ada dalam segala yang ada. Ibnu Sina beranggapan bahwa setiap individu memiliki potensi hakikat jiwa yang dapat diakhluki dengan ilmu kepercayaan. Selain itu juga, Ibnu Sina mengatakan bahwa hakikat jiwa dapat diakhluki melalui 3 cara, yaitu takliyah, yaitu observasi, pengalaman, dan observasi yang memungkinkan kita untuk mengetahui kebenaran. Yang kedua adalah ijtihad, melalui pemikiran kritis dan penyajakan yang memungkinkan kita untuk menyusun dan menyatakan kebenaran. Lalu ketiga yakni tasawuf, yakni melalui pengamatan internal dan pengalaman spiritual yang memungkinkan kita menyajikan kebenaran dengan baik. Lalu bagaimana sih perbedaannya dengan Mulla Sadra? Adapun perbedaan
hakikat jiwa menurut Ibnu Sina dan dengan Mullah Sadra, yaitu yang Mullah Sadra ini adalah beliau seorang filosof dan teolog Islam yang berkembang dari Ibnu Sina yang mempertahankan konsep hakikat jiwa yang berbeda dengan Ibnu Sina. Perbedaan tersebut terdapat dari metodologinya. Jadi guru Ibnu Sina berpendapat bahwa hakikat jiwa dapat diakhluki melalui 3 cara, yakni yang tadi takziah, ijtihad, dan tasawuf. Namun Mullah Sadra berpendapat bahwa hakikat jiwa dapat diakhluki melalui pengamatan kebenaran yang mengandalkan ilmu pengetahuan yang disalurkan oleh kebenaran itu sendiri. Lalu perbedaan yang kedua ada pada karakteristik hakikat jiwa. Menurut Ibnu Sina berpendapat bahwa hakikat jiwa adalah kepercayaan manusia terhadap kebenaran, kebaikan, dan keharmonian yang diberikan oleh Tuhan. Sedangkan Mullah Sadra berpendapat bahwa hakikat jiwa lebih berkaitan dengan kebenaran yang mengandalkan ilmu pengetahuan yang disalurkan oleh kebenaran itu sendiri. Lalu perbedaan yang selanjutnya adalah peran observasi. Nah, Ibnu Sina berasumsi bahwa observasi adalah salah satu cara untuk mengetahui hakikat jiwa, namun Mullah Sadra berbeda pendapat. Beliau berpendapat bahwa observasi adalah alat untuk menjadikan hakikat jiwa yang telah diakhluki melalui pengamatan kebenaran. Lalu yang terakhir dalam perbedaan pendapatnya, Ibnu Sina berasumsi bahwa tasawuf memainkan peran penting dalam menyajikan hakikat jiwa, namun Mullah Sadra beranggapan bahwa tasawuf lebih berkaitan dengan kebenaran yang mengandalkan ilmu pengetahuan yang disalurkan oleh kebenaran itu sendiri. Untuk yang selanjutnya ada soal ketiga, yakni soalnya adalah jelaskan filsafat akhlak Ibnu Miskawayh dan Ikhwanus Shafa serta implikasinya terhadap pendidikan akhlak. Untuk implikasinya saya akan mengambil pendidikan akhlak yang ada di Indonesia saat ini. Jadi filsafat akhlak atau etika menurut Ibnu Miskawayh yang beliau adalah seorang polimatik Persia yang berpengaruh dalam menulis tentang etika atau akhlak, politik, dan subjek filosofis yang lainnya. Karya yang paling dikenal diantaranya adalah Tahdzib al-Akhlaq wa al-Mana, yang artinya penyempurnaan karakter dan akhlak, yang merupakan isinya itu adalah risalah komprehensif tentang etika yang mencakup berbagai aspek perilaku manusia seperti kebajikan moral, pengembangan karakter, dan perilaku sosial. Dalam karyanya ini, Ibnu Miskawayh menekankan pentingnya kesadaran diri, nilai-nilai moral, dan pengembangan kepribadian dalam mencapai kehidupan yang berbudi luhur. Sedangkan menurut Ikhwanus Shafa atau yang dikenal dengan Ikhwanul Taqwa, yang mereka ini adalah sekelompok cendekiawan muslim yang berpengaruh pada abad ke-12 dan ke-13. Mereka berfokus pada kajian akhlak dan ilmu-ilmu agama lainnya. Mereka dikenal karena penekanannya pada pentingnya pendidikan akhlak dan penanaman karakter yang baik. Ajaran Ikhwanus Shafa berpusat pada gagasan bahwa kehidupan yang berbudi luhur dapat dicapai melalui pengamatan kebajikan akhlak, disiplin diri, dan menuntut ilmu. Jadi filsafat etika, maksudnya filsafat akhlak antara Ibnu Miskawayh dan Ikhwanus Shafa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan akhlak, khususnya di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri, pendidikan akhlak telah menjadi bagian integral dari warisan budaya dan agama yang kaya akan pengetahuannya dan praktik-praktik keibadahan yang lainnya. Jadi dari pengaruh dari berbagai sumber, termasuk agama-agama yang lainnya, yang lebih khusus agama Islam, ajaran Ibnu Miskawayh dan Ikhwanus Shafa telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan Indonesia, yang di dalamnya itu membentuk cara akhlak yang diajarkan dan dapat dipelajari dalam pendidikan akhlak di Indonesia. Salah satu implikasi utama dalam filosofis akhlak Ibnu Miskawayh dan Ikhwanus Shafa terhadap pendidikan akhlak di Indonesia, salah satunya adalah adanya penekanan pada pengembangan keutamaan moral dan karakter. Jadi kedua filosof tersebut mengembangkan atau menguatkan pengembangan karakter yang baik dianggap penting untuk menjalani kehidupan yang baik. Terus sistem pendidikan Indonesia berfokus pada pengembangan karakter yang telah dimasukkan pada kurikulum pendidikan akhlak di Indonesia.
di mana siswa atau mahasiswa diajarkan tentang nilai-nilai moral seperti kejujuran, kasih sayang, dan kerendahan hati yang didorong untuk diterapkan ataupun dipraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu adapun implikasi penting lainnya dari filosofis akhlak Ibnu Miskawih dan Ikhwan Nusafat terhadap pendidikan akhlak Indonesia adalah penekanan akan kesadaran diri dan disiplin diri. Nah, kedua filsuf tersebut percaya bahwa pertumbuhan pribadi atau kepribadian dan upaya mencari kehidupan yang baik mengharuskan seorang individu untuk menyadari karakter, kekuatan, dan kelemahan mereka sendiri. Nah, penekanan pada kesadaran diri dan disiplin telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan Indonesia, di mana para siswa didorong untuk merefleksikan perilaku dan sikap mereka sendiri dan berusaha untuk memperbaiki diri. Lalu yang terakhir implikasinya, Ibnu Miskawih dan Ikhwan Nusafat telah mempengaruhi pendekatan dalam pendidikan akhlak. Yani kedua filsuf tersebut meyakini akan pentingnya pendidikan moral sebagai upaya yang harus dilakukan dalam seumur hidup. Dan gagasan tersebut dari kedua filsuf tersebut telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan akhlak di Indonesia tidak hanya terbatas pada bangku sekolah formal saja, namun juga dapat meluas ke berbagai lingkungan informal seperti kehidupan keluarga dan masyarakat, yang mana individu tersebut dapat terus belajar dan mengembangkan karakter moral dalam kehidupan sehari-harinya sepanjang hidupnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat akhlak Ibnu Miskawih dan Ikhwan Nusafat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pendidikan akhlak Indonesia. Ajaran mereka telah membentuk cara pembentukan akhlak yang diajarkan dan dipelajari, yang di dalamnya itu menekankan akan pentingnya pengembangan karakter, kesadaran diri, dan disiplin. Ajaran-ajaran mengenai akhlak tersebut terus disalurkan dan terus mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia yang dapat membentuk nilai-nilai moral dan karakter generasi yang akan mendatang. Untuk yang selanjutnya ada soal yang keempat, yakni soalnya adalah adakah hubungan antara akhlak, ilmu dan tauhid menurut Imam Al-Ghazali? Tolong jelaskan. Jadi hubungan antara akhlak, ilmu dan tauhid menurut Imam Al-Ghazali, yang beliau merupakan seorang filosof dan teolog Islam terkemuka yang meyakini adanya hubungan erat antara hubungan akhlak, ilmu, dan tauhid. Jadi keterkaitan antara tiga hubungan ini dapat menjadi penting untuk memahami keseimbangan yang tepat antara aspek intelektual dan spiritual dalam kehidupan seseorang. Dalam konteks akhlak, Imam Al-Ghazali menekankan akan pentingnya akhlak dalam kehidupan individu. Beliau percaya bahwa pengembangan kebaikan moral dan praktik perbuatan baik sangat penting untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan memuaskan. Jadi akhlak tidak hanya sekedar menjalankan perintah dan larangannya dalam Islam, tetapi juga mengembangkan karakter seseorang yang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Adapun tentang ilmu atau pengetahuan akan memainkan peran penting dalam filsafat Imam Al-Ghazali. Jadi beliau percaya bahwa pengetahuan sangat penting untuk memahami kebenaran ilahi dan untuk mencapai pertumbuhan spiritual. Jadi menuntut ilmu itu tidak hanya sebatas pada aspek intelektual saja, tetapi juga mencakup pengembangan moral dan spiritual. Jadi dengan kata lain itu, ilmu juga harus menjadi sarana untuk mencapai akhlak. Lalu ada pun yang terakhir mengenai tauhid atau yakni adalah keyakinan mendasar dalam Islam bahwa hanya ada satu Tuhan, yakni Allah, dan dialah pencipta atas segala sesuatu. Jadi Imam Al-Ghazali menganggap bahwa tauhid adalah sebagai landasan akhlak dan ilmu yang diyakini dengan keesaan Tuhan. Seseorang juga dapat mengembangkan karakter moral yang kuat dan mencari ilmu untuk memahami kebenaran ilahi. Jadi hubungan antara akhlak, ilmu, dan tauhid dapat dipahami melalui tiga hal yang saling berhubungan. Diantaranya ada landasan akhlak, yakni
landasan akhlak dan ilmu, yakni tauhid yang menjadi landasannya, karena dalam tauhid ini mengedepankan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pemahaman akan rasa bahwa segala perbuatan yang dilakukannya diawasi oleh Tuhannya. Lalu yang kedua adalah aspek dalam mengajar ilmu. Tauhid memotivasi individu untuk mencari ilmu karena mereka menyadari bahwa memahami kebenaran ilahi sangat penting untuk pertumbuhan spiritual. Lalu yang ketiga ataupun terakhir, adanya integrasi akhlak dan ilmu. Jadi ketika seseorang individu berusaha mengembangkan karakter dan moralnya, lalu mencari ilmu, maka kedua aspek tersebut harus saling terkait dengan tauhid. Jadi Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa ilmu tanpa akhlak tidak lengkap dan akhlak tanpa ilmu adalah buta. Oleh karena itu, pencarian akhlak dan ilmu hendaknya seimbang dan saling melengkapi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa adanya hubungan antara akhlak, ilmu, dan tauhid yang di dalamnya itu menekankan pentingnya mengembangkan kedekatan yang seimbang dan terpadu dalam kehidupan intelektual dan spiritual seseorang dengan memahami keterkaitan ketiga aspek yang tadi. Jadi seseorang dapat berupaya menumbuhkan karakter moral yang kuat, mencari ilmu dan keimanan mereka terhadap keesaan Tuhannya. Lalu adapun soal yang terakhir, yakni jelaskan secara singkat mind map makalah yang sudah Anda presentasikan. Kebetulan dalam tugas kelompok yang saya buat adalah mengenai pemikiran filsafat Al-Ghazali. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat mengenai biografi Al-Ghazali, perjalanan pendidikannya, dan relevansi pemikiran beliau dengan konsep sistem pendidikan Indonesia. Adapun biografi Imam Al-Ghazali yang beliau adalah seorang teolog, filsuf, dan ahli hukum di Persia yang sangat terkenal yang hidup pada abad ke-11. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1050 Masehi di kota Tus yang saat ini dikenal dengan Iran. Lalu beliau dianggap sebagai salah satu pemikir yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Lalu adapun karya dari Al-Ghazali yang paling terkenal adalah Ihya Ulumuddin atau Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama, yang di dalamnya adalah panduan komprehensif mengenai pemikiran dan praktik Islam yang mencakup tentang topik termasuk teologi, etika, mistisisme, dan hukum. Karya beliau ini mempunyai pengaruh jangka panjang terhadap tradisi intelektual Islam dan terus dipelajari oleh para ulama dan pemimpin agama pada saat ini. Lalu adapun perjalanan pendidikan Imam Al-Ghazali yang dimulai di kampung halamannya di kota Tus, tempat di mana ia belajar bersama ayahnya yang juga seorang ahli hukum terkemuka. Lalu beliau menjalankan studinya di Madrasah Nizamiyah yang terkenal di Baghdad sebagai salah satu yang madrasah tersebut merupakan salah satu pusat pembelajaran paling bergengsi di dunia Islam pada saat itu. Jadi Madrasah Nizamiyah itu sama Imam Al-Ghazali di dalamnya beliau itu mempelajari banyak hal dari berbagai mata pelajaran yang diantaranya itu adalah ada pelajaran hukum Islam, teologi, filsafat, dan logika. Beliau juga belajar kepada beberapa ulama terkemuka pada saat itu seperti Al-Juwaini dan Al-Baqillani. Setelah menyelesaikan studinya di Madrasah Nizamiyah, beliau menjadi guru besar di madrasah tersebut. Namun setelah mengalami krisis pribadi dan kebangkitan spiritual, Imam Al-Ghazali meninggalkan karir suksesnya sebagai filsuf dan ahli hukum untuk memulai perjalanan spiritualnya. Beliau melakukan perjalanan ke berbagai pusat pembelajaran Islam, di mana beliau belajar dengan banyak ulama yang terlibat dalam praktik spiritual. Adapun akhir dalam perjalanannya itu menuntun beliau untuk mengevaluasi kembali upaya intelektualnya dan menemukan kembali pentingnya nilai-nilai dan tradisi Islam. Jadi perjalanan pendidikan Al-Ghazali itu ditandai dengan
adanya komitmen beliau yang mendalam untuk mencari ilmu dan memahami kebenarannya. Adapun relevansi filsafat Al-Ghazali dengan sistem pendidikan Indonesia adalah dapat dilihat dari berbagai hal. Yang pertama itu adanya penekanan pentingnya pengembangan spiritual dan nilai-nilai etika yang sejalan dengan komitmen pemerintah di Indonesia dalam melaksanakan pendidikan moral di sekolah-sekolah. Lalu yang kedua, relevansinya adalah adanya penekanan Al-Ghazali pada pentingnya pendidikan yang seimbang dengan menggabungkan mata pelajaran agama dan pelajaran sekuler lainnya. Jadi sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia yang mengintegrasikan pendidikan agama dan nasional ke dalam sistem pendidikan negaranya. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk membina seseorang untuk berpengetahuan yang luas dalam bidang agama maupun bidang-bidang umum lainnya. Jadi pendekatan Imam Al-Ghazali menekankan bahwa pentingnya untuk berpikir kritis, refleksi diri, dan pertumbuhan pribadi juga sangat relevan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Jadi relevansi antara Imam Al-Ghazali dan sistem pendidikan itu dibuktikan atau dapat dilihat bahwa adanya dorongan untuk para siswanya yang agar mereka itu mempertanyakan dan menantang keyakinan mereka serta terus berupaya memperbaiki diri. Jadi Imam Al-Ghazali itu sangat membantu menciptakan masyarakat yang lebih berpikiran terbuka dan kritis di Indonesia. Jadi filosofi Al-Ghazali sangat relevan dengan sistem pendidikan Indonesia karena lebih mengedepankan pengembangan spiritual, nilai-nilai etika pendidikan, lalu adanya pendidikan yang seimbang dan pemikiran kritis, yaitu dengan memasukkan ajaran-ajaran agama dalam kerangka pendidikan di Indonesia.